Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Nak, perkenalkan nama saya Budita. Di sini Budita akan mengajar seni budaya untuk kelas 7. Nah, karena kita pembelajarannya sudah daring, maka hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk menerima materi di kelas 7 pelajaran seni budaya. Materi apa itu, Bu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang menggambar ragam. Jadi menggambar ragam itu ada 3 jenisnya, ada fauna, flora, dan juga alam benda. Nanti coba saksikan video yang Budita tampilkan, powerpointnya Budita tampilkan. Silahkan kalian amati, kalian dengarkan dengan seksama karena ada suaranya Budita di situ. Dan nanti jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan lewat WA secara japri gitu ya Nak ya. Jadi Budita harap meskipun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh loyo, dan yang pastinya ingat tetap jaga kesehatan. Jika tidak perlu jangan keluar rumah gitu ya. Oke, silahkan disaksikan videonya setelah ini. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambar flora dan fauna serta alam benda. Nah, hari ini pertemuan kita yang pertama di pelajaran seni budaya, yaitu untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa sih flora, apa sih fauna, dan apa sih alam benda? Yuk kita simak di video pembelajaran kita kali ini. Nah, alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis. Di dalamnya juga terdapat keanekaragaman flora dan fauna yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Apa sih Nak flora? Apa sih fauna? Oke, good. Betul, flora itu berhubungan dengan tumbuhan. Sedangkan fauna berhubungan dengan hewan, dan alam benda yaitu segala sesuatu hal yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di alam. Termasuk manusia, juga termasuk di dalam alam benda. Nah, kita masuk di pengertian menggambar. Menurut KBBI, menggambar adalah kegiatan membuat gambar atau lukisan. Gambar merupakan bahasa yang universal. Gimana maksudnya bahasa universal? Karena di dalam gambar kita bisa mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita alami, kita bisa meluangkannya ke dalam sebuah lukisan atau gambar. Itu disebut dengan makna tersirat atau makna yang tidak diketahui orang. Sedangkan kalau makna tersurat itu adalah makna yang ada di dalam tulisan. Nah, bahasa universal ini adalah maksudnya makna tersirat dari sebuah gambar tentang perasaan yang ada di dalam diri manusia. Dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi berkah dan kekuatan serta motivasi untuk dapat bertahan hidup. Ini kalau di dalam sejarah berhubungan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya, ketika menggambar, manusia membutuhkan media serta alat dan bahan untuk mendukung lukisannya agar terlihat indah dan menarik, begitu ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Loh, ternyata di unsur-unsur menggambar juga ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada titik. Unsur seni rupa paling dasar dan mampu membentuk garis bentuk atau garis bidang. Jadi titik ini adalah cikal bakal kita dalam menggambar. Dari titik kita bisa membentuk sebuah garis baik lurus ataupun garis melengkung atau garis bidang. Yang kedua ada garis. Kumpulan titik membentuk sebuah garis. Kemudian ada bidang, terbentuk dari kumpulan garis yang melingkupi beberapa sisi.
Ada warna, kesan yang timbul pada mata karena pantulan sebuah cahaya. Kalau gambar hanya hitam putih jelek ya nak ya, maka perlu diberikan sentuhan warna agar lebih menarik dan indah dipandang oleh mata. Kemudian ada tekstur. Tekstur itu yang biasanya kita pegang. Sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Kalau kita ngelukis pakai cat air, mungkin ketika kita pegang masih ada catnya yang menggumpal dan terasa kasar. Kalau sudah catnya tidak ada yang menggumpal, biasanya halus. Nah, itu yang dinamakan dengan tekstur. Kemudian ada bentuk, disebut juga dengan bangun yang di dalamnya terdapat sebuah ruang. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ada tahapan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi ketika kita menggambar itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, tidak hanya sekedar mencoret-coret saja, tidak hanya sekedar menggores-gores saja kemudian diberi warna, tidak ya. Ada tahapan yang harus kita perhatikan agar gambar kita menarik, bagus, dan indah untuk dipandang mata. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu, bikin kerangka dulu, kita mau gambar apa? Gambar flora kah, gambar fauna kah, atau gambar alam benda yang lainnya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Jika kita mau menggambar flora, maka kita harus mengetahui misalnya bentuk pohon. Pohon punya batang, punya akar, punya daun, punya buah. Itu harus kita konsep. Mau seperti apa pohonnya, buahnya, akarnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Jadi kalau sudah ada konsepnya, kita tinggal menggambar saja. Oh, ternyata saya mau batang yang kokoh, seperti pohon jati. Terus kemudian saya mau pakai daunnya yang rimbun, karena nanti untuk tempat berteduh. Saya konsepnya seperti itu. Nah, boleh langsung disambungkan per bagian-bagiannya. Yang keempat, memberikan dimensi gelap dan terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Jadi, kalau kalian ingin menggambar flora yang berada di dalam hutan, maka pohon itu harus ada sisi terang dan gelap di mana matahari terbit, jadi di mana bayangan itu jatuh. Kita harus memberi warna atau efek itu agar warna kita yang kita berikan akan memberikan kesan mendalam kepada gambar kita, akan ada nyawa di dalam gambar kita. Yang terakhir, memberi kesan untuk latar belakang, sehingga tahu di mana gambar depannya dan di mana gambar belakangnya. Begitu ya nak ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Wah, ternyata sudah ada penugasan. Penugasan yang diberikan oleh Bu Dita pada pertemuan kita kali ini adalah gambarlah satu hewan atau tanaman kesukaanmu dan ceritakan sedikit tentang hewan atau tanaman itu. Jadi, kamu pasti mempunyai suatu hewan kesayangan atau tumbuhan kesayangan yang ada di rumahmu. Coba gambar, kemudian di bawahnya berikan keterangan cerita singkat mengapa kamu menyukai hewan atau tanaman itu. Singkat saja, hanya satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari 4-5 kalimat. Jadi, tulis satu paragraf saja di bawah gambarmu. Misal kamu ada kucing. Kucing itu hewan kesukaanmu. Gambar kucing di situ, kasih warna yang cantik. Kemudian di samping gambar kucing atau di bawah gambar kucing, kamu beri cerita mengapa kamu suka dengan kucing. Mengapa kamu sampai sangat senang merawat kucing? Siapa nama kucing kesayanganmu? Dan bagaimana sih cara kamu untuk bisa hidup berdampingan dengan kucing? Kayak gitu saja, secara singkat, satu paragraf saja. Dikumpulkan kapan, Bu? Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu ini kamu mendengarkan materi dari Bu Dita, kamu lihat penugasannya, kemudian di minggu depan kumpulkan tugas ini. Jadi Bu Dita akan membuka kolom pengumpulan tugas di Microsoft Teams, Bu Dita buka 1 kali 24 jam, kumpulkan di sana. Setelah itu kamu sudah selesai.
baru di minggu depannya lagi kamu akan menerima materi dari Budita dan tugas lagi. Jadi, Budita akan memberikan penjelasan di Microsoft Teams kapan tugas ini akan dikumpulkan. Jadi nanti ketika kamu buka Microsoft Teams, dibaca baik-baik, diperhatikan baik-baik, jangan sampai kelewatan, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Karena kalau yang salah, keliru itu resikonya ada di kamu dan yang rugi juga kamu sendiri. Ya nak ya. Jadi Budita ingatkan sekali lagi, tugas ini dikumpulkan minggu depan lewat Microsoft Teams. Budita akan buka kolom pengumpulan tugas di Microsoft Teams. Kalian bisa kumpulkan di sana, kalian bisa menunjukkan hasil karya kalian di sana, nanti akan Budita cek dan Budita berikan nilai, akan Budita berikan umpan balik, jadi kalian akan tahu nilai kalian berapa, dan ketika Budita berikan umpan balik, jangan dibalikkan lagi ke Budita. Kalau seorang guru memberikan umpan balik, artinya guru tersebut sudah mengoreksi tugas kalian dan memberikan nilai. Umpan balik diberikan agar kalian tahu berapa nilai yang guru tersebut berikan kepada kalian untuk sebagai koreksi. Apakah sudah bagus, apakah perlu dipertahankan, apakah perlu dirubah, apakah perlu ditambah agar menjadi nilai yang maksimal. Begitu ya nak ya. Oke, Budita rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa minggu depan untuk mengumpulkan tugas. Budita harap kamu di rumah saja selama pandemi ini tetap sehat, jaga diri, stay safe, dan ingat kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.